Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai tragedi yang baru-baru ini terjadi. Kami tim Tauhid Cinta ikut berduka yang mendalam atas tragedi banjir bandang yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Kita akan membahas krisis ekologi dan juga ekoteologi, dan kenapa sih sebenarnya krisis lingkungan ini terjadi, dan kenapa ini bisa terus makin memburuk bahkan gitu. Syaikhul Nasr pernah mengatakan bahwa krisis lingkungan yang terjadi itu sebenarnya adalah manifestasi atau bahkan utamanya itu adalah krisis spiritual. Nah, kita akan membincang ini dengan Ustadz Muhsin Aziz. Beliau adalah pembina di channel Tauhid Cinta ini, dan juga Ustadz Hasan, salah satu tim dari Tauhid Cinta ini juga. Apa kabar Ustadz Muhsin? Apa kabar Ustadz Hasan? Alhamdulillah sehat. Nah, saya mau ke Ustadz Muhsin dulu nih. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Ada yang mengatakan kan bahwa bencana ini itu ada yang mengatakan kutukan, ada juga yang mengatakan ya gara-gara tangan-tangan manusia, gara-gara keserakahan manusia, gara-gara eksploitasi yang berlebihan terhadap alam dan lain sebagainya. Silakan. Iya, pertama saya kira Mas Rifki, kita ini ya prihatin, kita ikut berbela sungkawa karena update terakhir kan sudah lebih dari 1000 ya korban jiwa, dan ratusan masih hilang karena belum ditemukan. Kita doakan yang wafat, mudah-mudahan ini bagian dari cara wafat yang syahid. Bagi yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, dan bagi saudara-saudara kita hampir 1 juta lebih yang dalam pengungsian segera mendapatkan pemenuhan hajat dasar mereka, karena aksesnya juga susah di 3 provinsi yang saya kira mengagetkan kita ya, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, dan di Aceh. Pro kontra, setiap ada peristiwa bencana alam, apakah ini adab yang Allah anugerahkan atau memang kemudian ini bagian dari ulah tangan kita sendiri yang kemudian tidak bisa menjaga alam yang memang diperuntukkan Allah untuk manusia kan. Sebegitu luar biasanya Allah membentangkan bumi beserta isinya itu untuk mensupport kehidupan manusia. Tapi sayangnya mestinya kita harmoni dengan alam, kehadiran kita merahmati alam, rahmatan lil alamin. Tapi yang terjadi kemudian keseimbangan alam dirusak karena apa ya? Karena yang namanya manusia itu salah satu punya sifat greedy, punya sifat ketamakan. Kalau orang sudah tamak, itu kemudian merusaknya itu destruktifnya luar biasa. Bayangkan Mas Rifki, Sadasan, Rasulullah mengatakan orang tamak itu lebih berbahaya daripada serigala yang lapar yang dimasukkan ke dalam kandang domba gitu. Betapa merusaknya gitu. Kalau orang sudah tamak itu tidak ada rasa puas dan obatnya. Kata Kanjeng Nabi, orang tamak itu punya gunung emas 1, dikasih minta gunung emas yang kedua, dikasih gunung emas yang kedua minta yang ketiga, dan tidak ada obatnya kecuali tanah, kecuali kematian. Maka karena ketamakan itulah maka Allah mengatakan la tufsidu fil ard gitu, ba'da islah ya. Jangan kalian rusak bumi setelah Allah dengan maha baiknya mempersembahkan bumi beserta isinya itu untuk manusia. Maka tidak heran Allah juga mengingatkan dalam ayat yang lain, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat ainas, bahwa sesungguhnya kerusakan di muka bumi dan apa yang terjadi kita tahu betul kan. Ini banjir kemudian dampaknya merusak dan banyak korban jiwa karena bukan air. Bukan sekedar banjir air, tapi banjir air beserta lumpur dan yang lebih membuat kemudian menjadi wasilah banyak korban jiwa kan gelondongan kayu-kayu yang sangat besar.
dan baru dibukakan mata oleh Allah betapa banyak orang merusak alam, banyak orang menebang alam sembarangan, illegal logging, belum tambang dan sebagainya. Maka ada yang mengatakan jangan menyalahkan alam, salahkanlah tangan kita yang kemudian alam yang begitu luar biasa harmoni itu kemudian dirusak oleh tangan-tangan manusia. Dan sejatinya ini pelajaran besar tidak hanya di 3 provinsi itu kan, di banyak tempat kan sekarang sudah mulai penebangan hutan yang seharusnya dulu menjadi jangkar, air kemudian bisa diserap oleh akar-akar, sehingga kemudian karena hutan ditebangi maka kemudian air dengan intensitas hujan yang di luar rata-rata, memang ini ekstrim kan musimnya, sehingga dampaknya longsor tidak hanya di 3 provinsi itu, di Bandung terjadi, di daerah-daerah lain terjadi. Kenapa kemudian kita tidak pernah mengambil pelajaran dari itu? Karena apa? Karena namanya orang serakah itu memang kemudian tidak ada obatnya kecuali kematian. Maka yang perlu kita lakukan, saya kira, ayo kita jadikan peristiwa 3 provinsi bencana ini sebagai sebuah pelajaran besar bahwa yang namanya Islam, namanya Muslim sejati itu adalah Muslim yang kehadirannya bisa merahmati tidak hanya sesama manusia, tapi kehadirannya merahmati alam yang lain termasuk tumbuh-tumbuhan, kemudian hutan dan sebagainya, sehingga kira-kira hasilnya kita ini tidak boleh hadirnya kita menjadi ancaman makhluk Allah yang lain. Betapa Islam itu menganjurkan bahwa Islam itu sangat mempedulikan lingkungan. Jadi Islam itu bukan sekedar agama ritual, bukan memikirkan sholat, zakat, puasa, haji, tetapi Islam itu kan aspek seluruh kehidupan, termasuk ekologi, lingkungan itu jangan sangat diperhatikan. Bayangkan Rasulullah mengatakan seandainya kiamat esok hari akan terjadi dan di tanganmu ada bibit tanaman, maka kalau kamu mampu tanamlah. Gitu. Artinya apa? Bahwa Islam itu sangat memperhatikan, jangan kau eksplorasi sumber daya alam, pikirkan gitu ya anak keturunan kita yang kemudian masih sangat jauh, kemudian jangan serakah gitu. Rasulullah kan marah ketika orang kemudian wudhu dengan air yang berlebih-lebihan. Karena apa? Ada generasi selanjutnya yang kemudian kita perhatikan. Bahkan Umar bin Khattab itu marah betul sama seorang tua yang sudah sepuh, kemudian dia tidak mau menanam tumbuhan. Kata orang tua tadi, ngapain saya nanam tumbuhan? Besok saya juga sudah mati, saya nggak akan kemudian menikmati hasilnya. Umar bin Khattab mengatakan, tahukah kamu apa yang kau tanam ini, kalaupun engkau tidak menikmati hasilnya, ada generasi setelah kalian akan menikmatinya. Maka Rasulullah sangat mewanti-wanti dalam kondisi perang sekalipun, Mas Rifki, tidak boleh bumi hangus. Rasulullah mewanti-wanti, walaupun kalian perang, jangan engkau rusak lingkungan, jangan engkau tebangi pohon-pohon, walaupun kalian superior, kalian menang dalam perang, jangan kau hanguskan bumi itu. Karena apa? Karena ada generasi makhluk-makhluk Allah yang lain yang kemudian berhak untuk mendapatkan apa? Saling sinergi. Alam itu kan Masya Allah, orang-orang dulu itu begitu luar biasanya, Mas Revi, Ustaz Hasan, karena mereka harmoni dengan alam. Mereka itu tahu betul dulu itu sebelum orang ya dengan gadget, dengan teknologi, mereka sangat memperhatikan alam. Karena apa? Kehidupan mereka itu tergantung sama alam gitu. Kalau mereka merusak alam, sumber-sumber daya mereka untuk kehidupan hajat primernya mereka juga akan terganggu. Nah, hari ini enggak. Betapa banyak kasus kemudian ya mohon maaf gitu ya, kera sudah mulai masuk ke rumah-rumah warga. Karena apa? Lingkungan kera itu dirusak gitu. Gajah sudah mulai masuk kok ke lingkungan warga. Artinya apa? Betapa kita rusak gitu ekosistem mereka, sehingga kedoliman terhadap hewan makhluk Allah yang lain itu kita lakukan. Belum lagi ya kerusakan-kerusakan yang terjadi ya, tambang-tambang ilegal, kan banyak korban sesungguhnya. Lah peristiwa 3 provinsi ini kan sebenarnya peristiwa besar yang sudah terakumulasi. Makanya daripada saling menyalahkan, kemudian karena adab ataukah karena apapun, lebih baik kita melihat Al-Quran aja. Betapa
Islam sangat menganjurkan siapapun yang mengaku muslim, maka contohlah Rasulullah diutus ke muka bumi untuk rahmatan lil alamin. Bayangkan rahmat bagi semesta, artinya bagi lingkungan, bagi hewan, bagi tumbuhan dan seterusnya. Sehingga Rasulullah memberikan kabar gembira, sebuah pelajaran besar. Rasulullah mengatakan begini, barang siapa kemudian punya tanaman dan kemudian dia tanam tanaman itu, dan ketika tanaman itu dimakan oleh manusia atau bahkan dimakan oleh binatang yang lain, makhluk Allah yang lain, maka bagi dia termasuk sedekah. Artinya apa? Betapa Islam itu sangat menganjurkan bahwa kita ini harus menjaga lingkungan kita, bukan untuk diri kita, tetapi untuk lingkungan sesama manusia, sekaligus juga lingkungan sesama makhluk Allah. Kalau ini harmoni, maka kemudian Rabbana ma khalaqta hadza batila, betul-betul kita bisa menyaksikan, kita bisa bersaksi bahwa ya Allah, seluruh ciptaanmu ini sebenarnya tidak ada yang sia-sia. Karena apa? Masing-masing itu saling melengkapi, diberikan takdir oleh Allah untuk apa? Untuk keseimbangan dan keharmonisan alam. Justru manusia sendiri yang kemudian merusak keharmonisan itu. Oke, luar biasa. Nah, saya mau ke Ustaz Hasan. Ya, tadi saya menyebutkan bahwa krisis lingkungan atau krisis ekologi ini sebenarnya berangkat dari krisis spiritual. Tadi Ustaz Muhsin banyak menjabarkan tentang bagaimana tangan-tangan manusia itu merusak alam, bagaimana kerakusan, sifat tamak, eksploitasi yang berlebihan terhadap alam. Ya, konon katanya manusia adalah khalifatullah fil ardh. Apakah itu berarti mengeksploitasi habis-habisan alam itu sendiri? Gitu. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Rifki, Ustaz Muhsin. Memang benar bahwa kerusakan alam tidak bisa dipisahkan dari manusia. Bahwa prediksi malaikat yang kemudian menyanggah argumentasi Tuhan, taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa engkau menciptakan manusia, ya Allah? Padahal kita sudah punya pengalaman. Akankah engkau menciptakan sesuatu yang hanya merusak, yufsidu fiha wa yasfiku dima, bahkan menumpahkan darah, saling berperang, saling memakan. Nah, itu kan dari awal sudah memang ada semacam kayak ada di dalam benak kita bahwa manusia yang mau diciptakan Tuhan dalam asumsi malaikat itu adalah manusia yang merusak atau manusia yang menumpahkan darah. Tetapi Allah mengatakan enggak. Kenapa enggak? Karena yang akan diciptakan Allah itu adalah khalifah. Khalifah artinya apa? Wakilnya sendiri, bukan sesuatu yang lain dari Tuhan sebenarnya. Nah, kalau wakil Tuhan itu sendiri, maka manusia harusnya, yang tadi Ustaz Muhsin katakan, bisa membuat harmoni, bahkan menciptakan rahmah dan kasih sayang Tuhan hadir di dalam buminya Tuhan itu sendiri. Maka memang krisis alam atau kerusakan alam ini harus memang dikaitkan dengan yang namanya kesadaran manusia. Kemarin saya membahas sedikit tentang surat Al-Ma'un, itu sangat luar biasa. Kita dikatakan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu para pendusta agama? Kita di Indonesia itu bahkan hampir 100% beragama ya. Agama Islam mungkin porsi terbesar, mayoritas gitu. Dan agama Islam ini, kalau kita lihat pejabat-pejabat kita ya, Mas, kalau dilihat KTP-nya ya Islam semua bahkan. Tetapi korupsi ada di situ, terus kerusakan alam, penebangan pohon dan sebagainya, para industri dan sebagainya, pemilik-pemiliknya juga mereka. Nah, ini sangat paradoks. Satu sisi mengaku beragama, agama itu kan artinya apa? Itu tidak, agama itu artinya chaos kan? Artinya apa? Keteraturan lah harusnya yang diciptakan oleh orang-orang yang mempunyai agama itu. Maka para pendusta agama itu adalah orang yang berperilaku tapi tidak selaras dengan ketuhanan dia. Orang yang berperilaku tapi tidak selaras dengan keruhanian dia, sehingga dia melakukan segala sesuatu yang merusak.
Nah menariknya, para pendusta agama, para orang-orang yang tidak selaras dengan ketuhanan itu diawali dengan apa? Pada dikaladhi yadu'ul yatim. Nah yadu'ul yatim biasanya dimaknai secara letterlek ya, yaitu ketika kita itu menghardi anak yatim. Padahal kata-kata yahudu itu artinya apa? Mendorong keluar. Al-yatim itu jiwa yang kehilangan pelindungnya. Artinya apa? Orang yang terdorong keluar jiwanya dari perlindungan. Jadi pelindungnya itu Tuhan. Jadi ketika orang kehilangan fitrahnya atau orang yang keluar dari fitrah ketuhanannya, itu dikatakan jiwa yang yatim. Nah menariknya, jiwa yang yatim ini kan jiwa yang lemah, jiwa yang butuh kasih sayang. Nah manusia yang punya jiwa keyatiman di dalam dirinya itu, kalau dia nggak sadar pada Tuhan, karena dia sudah kehilangan unsur ketuhanannya, biasanya nyari pelindung pada sesuatu yang di luar. Mencoba memaknai kehidupan itu, perlindungan itu dari unsur-unsur luar dirinya. Maka nggak salah ketika perlindungannya itu apa? Uang. Perlindungannya itu ya merampas kekayaan alam. Perlindungannya segala sesuatu yang tadi kata Pak Ustadz, mau dikasih satu lembah berulang emas kurang ya, karena tidak bisa ngasih fulfill atau sesuatu yang bisa memuaskan dahaga di dalam dirinya. Selalu ada yang namanya keyatiman dalam dirinya, dan efek dari keyatiman itu di ayat yang ketiga, wala yaqudu ala ta'amil miskin, nggak berusaha memberikan makan pada kemiskinan itu. Nah, efek dari jiwa yang yatim melahirkan jiwa yang miskin. Ketika kita keluar dari nur ketuhanan kita, pasti jiwa kita itu merasa miskin, jiwa yang kekurangan, jiwa yang lemah, jiwa yang kehilangan segala sesuatu yang bisa memberikan perlindungan bagi dirinya. Orang-orang yang tamak itu bukan orang yang rekeningnya tidak ada kayak kita mungkin ya, tetapi kita rekeningnya yang sangat luar biasa, miliaran bahkan triliunan, tapi jiwanya itu miskin. kurang gitu. Maka wala yahudu ala ta'amil miskin, kasihlah makanan bagi jiwa, bukan hanya makanan yang sifatnya material ya. Kita makan 1-2 piring mungkin nggak kuat lambung kita, tapi bagi jiwa yang miskin itu makanan apapun, aspal dimakan, terus kemudian hutan dimakan, apapun dimakan itu bagi jiwa yang miskin. Dan harusnya tadi Mas Rifki katakan, jiwa yang miskin ini hanya bisa dipenuhi, hanya bisa fulfill ketika makanan rohani itu diberikan kepada jiwa-jiwa yang miskin itu. Maka fawailul lil musallin ini panjang, hiduplah dengan kesadaran Tuhan. Al-musallin itu kan, sholat itu kan keterhubungan, hiduplah dengan mindful gitu. Kalau kamu tidak hidup dengan mindful, menjalani kehidupan, pasti akan celaka. Fawailul lil musallin. Orang-orang yang tidak menjalani kehidupan dengan mindfulness, dengan kesadaran, eling lan waspada, itu pasti hidupnya celaka. Kalau orang menjalani kehidupannya tidak mindful, tidak sadar, eling lan waspada, itu pasti alladzina hum yuraun. Hidupnya hanya untuk show off, memperlihatkan, memamerkan dirinya, flexing kalau zaman sekarang. Ya hidupnya kosong secara spiritual, tapi seolah-olah gemerlap di luar itu. Nah itu kan orang-orang yang lalai, orang-orang yang sebenarnya celaka sebenarnya. Wayamna'unal ma'un, di akhir ayat itu dikatakan wayamna'unal ma'un, mau mencoba fulfill atau memenuhi kehidupannya yang nggak habis-habis itu, sehingga kehidupan dia itu sulit untuk berbagi. Wayamna'unal ma'un, segala sesuatu itu untuk berpusat pada dirinya, tapi tanpa ada benar-benar berbagi. Wayamna'unal ma'un itu kayak semacam kikir lah, pelit atau apapun lah, yang dimana Tuhan sudah mengalirkan berkah, kasih sayang, mengalirkan rezeki, tapi itu mandek pada dirinya sendiri dan tidak mau dialirkan. Yang tadi kata Pak Ustadz, rahmatan lil alamin kan harusnya mengalir ke semuanya, tapi
orang-orang yang tadi mendustakan agama itu mandek pada dirinya sendiri dan tidak mau mengalirkan berkah itu kepada yang lain. Oke, luar biasa ya bahwa krisis lingkungan ini selalu ada kaitannya dengan krisis spiritual sebenarnya. Manusia sebagai khalifatullah fil ard gitu ya, itu punya tanggung jawab untuk bisa harmoni dengan alam. Manusia itu adalah makhluk yang diciptakan Allah, dan kita bukan cuma satu-satunya penghuni bumi ini. Kita bukan cuma makhluk satu-satunya, tapi ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, dan ada berbagai macam makhluk-makhluk yang Allah ciptakan untuk bagaimana kita harmoni dalam alam atau dalam bumi ini. Tetapi kenapa krisis ini masih terus berlangsung? Ya karena tadi itu krisis spiritual, dan bagaimana menanggulangi. Tadi Ustaz Hasan sudah sebagian besar sudah menjabarkan tentang bagaimana krisis spiritual atau krisis rohani ini ditanggulangi, dan beberapa tipsnya tadi sudah Ustaz Hasan sampaikan gitu. Nah mungkin ya karena ini adalah pembahasannya cukup panjang ya terkait dengan ekoteologi atau terkait dengan krisis lingkungan, ya mungkin saya ingin minta closing statement dari Ustaz Muhlisin dan Ustaz Hasan. Silakan. Ya, terima kasih Mas Rifki. Saya kira kita banyak insight ya dari Ustaz Hasan. Yang pertama saya kira penting kita garis bawahi bahwa Said Hussein Nasr itu menegaskan bahwa krisis manusia modern itu gara-gara mereka teraliniasi. Mereka lupa bahwa mereka sejatinya manusia itu makhluk rohani. Sementara makhluk modern dengan kerusakan yang terjadi itu kan akibat mereka menganggap diri mereka itu makhluk yang bisa terpenuhi rasa puas mereka dengan hal-hal yang bersifat luar. Maka tadi Ustaz Hasan mengatakan apapun yang terjadi, kalau keyatiman itu ditanggulangi dengan sesuatu yang bersifat tidak rohani, ya tidak akan pernah ada habisnya. Maka gunung, maka kayu, maka hutan, maka timah, sebanyak apapun tidak akan pernah memuaskan mereka. Yang menjadi concern bagi kita, saya kira peristiwa bencana di Sumatera ini mudah-mudahan mengingatkan kita. Kalau saya rumusnya sederhana, kalau orang memahami filosofi basmalah dan mempraktekannya dalam kehidupan, maka selesai semua urusan. Artinya apa? Kan Bismillahirrahmanirrahim itu kan artinya bahwa ketika seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim berarti apa? Komitmen untuk menggunakan fasilitas Allah yang Allah berikan lewat sifat Ar-Rahman-Nya cuman dengan Ar-Rahim, komitmen menggunakannya dengan cara-cara yang diizinkan oleh Allah. Fasilitas bumi semua beserta seluruh isinya itu difasilitasi kok. Memang digunakan untuk manusia, diperuntukkan untuk manusia sebagai khalifahnya. Tetapi Allah janji, seluruh fasilitas yang aku berikan gunakan sesuai dengan apa yang saya izinkan. Maka harus Ar-Rahman itu fasilitas dari Allah, cara menggunakannya dengan Ar-Rahim sesuai apa yang telah ditentukan oleh Allah. Ditentukan oleh Allah sederhana, kuncinya apa? Rahmatan lil alamin. Engkau boleh eksploitasi, engkau boleh gunakan, engkau makan, engkau pergunakan apapun, bumi, air, kayu, mineral, tetapi kuncinya satu, apa? Rahmatan lil alamin, harus berdampak maslahat, bukan hanya untuk dirimu, tapi maslahat juga kepada lingkungan, maslahat juga kepada orang lain. Sehingga nanti apa yang disampaikan Ustaz Hasan tadi, mereka nggak sekedar flexing, kemudian mereka mau berbagi dengan apa yang mereka dapatkan dari fasilitas dari Allah ini, sehingga kemudian segala kerusakan yang hari ini terus kemudian berulang-ulang itu kita bisa hindari. Ingat surat Al-Anfal ayat 25 mengatakan, takutlah kalian sama adab Allah yang tidak diberikan khusus kepada orang yang berbuat zalim saja. Jangan-jangan saudara-saudara kita 1000 orang itu nggak tahu menau tentang kerusakan yang ada di hutan, tetapi karena tangan-tangan serakah, maka kemudian mereka terdampak. Dan boleh jadi orang-orang yang menikmati keyatimannya dengan mengeksploitasi alam itu, mereka sekarang dengan tenangnya kemudian masih bisa makan enak. Ingat itu bahwa apa yang Anda lakukan bisa berdampak mendolimi secara tidak langsung orang-orang yang tidak
melakukan kezaliman seperti yang orang-orang lakukan. Dan ini saya kira menjadi warning buat kita ya, jangan sampai kita mendolimi jariyahnya, berdampaknya, dan itu pertanggungjawabannya begitu luar biasa berat. Saya kira itu Mas Rifki. Oke, terima kasih Ustaz. Sekarang ke Ustaz Hasan, closing statement dari Ustaz Muhsin sudah menjabarkan tentang bagaimana manusia lupa akan dirinya sebagai manusia rohani dan akhirnya menjadi antromorfosis. Ya, terima kasih Mas Rifki. Kalau memang penyebab kerusakan itu adalah manusia, maka kita benahi manusia. Manusianya lah yang sebenarnya harus dibenahi. Saya jadi teringat guru kita, Mas Radar Pancadahana, bahwa manusia itu kan punya semua kapasitas, termasuk kapasitas sebagai binatang. Nah, penyebab dari keyatiman diri ketika manusia terdorong hanya sebagai manusia binatang, manusia yang menuruti hawa nafsunya aja. Maka caranya mengembalikan itu seperti apa? Memenangkan hati. Kata Mas Radar seperti itu. Maka dengarkan suara hati kita yang mewakili suara Tuhan di dalam diri kita sebelum melakukan segala hal. Jangan hanya turuti nafsu kita. Kalau kita hanya menuruti nafsu, kerusakanlah yang pasti akan kita terima gitu kan. Tapi kalau kita memenangkan hati kita, keharmonisan, kesejahteraan, bahkan harmoni rahmatan lil alamin itu akan terjadi di manapun. Setelah memenangkan hati, yang kedua, pasti kita bisa mencukupkan diri. Itu kata Mas Radar. Hiduplah dengan hidup cukup. Hidup cukup itu dikatakan di lisan sih mudah ya, tapi prakteknya itu susah. Tiap hari datang paket berbox gitu ya. Di mana kecukupan diri kita gitu. Ketika kita memesan paket, satu datang, kedua datang, dan sebagainya, kita tahu bahwa packaging dari paket itu kan kertas dari mana? Kalau nggak dari kayu, plastik dari mana? Kalau nggak dari penambangan dan sebagainya. Artinya apa? Kita juga sebenarnya menyumbangkan mereka untuk tetap eksploitasi terus gitu. Maka kalau kita tidak bisa mencukupkan diri kita, sebenarnya sama aja kita dengan pembalap liar itu, kita dengan para pejabat yang korup itu saling bersinergi untuk merusak alam juga. Maka memenangkan hati itu menjadi penting, hidup cukup itu menjadi penting. Dan ini kunci Mas Rifki sebagai Khalifatullah fil ardh. Kalau kita tidak punya sikap itu ya sama aja kita sebagai makhluk yang merusak bumi. Oke, terima kasih. Luar biasa pembahasan kita. Ternyata sebenarnya kita semua menyumbang kerusakan di bumi ini. Tapi kerusakan yang kita buat tidak lebih, mungkin skalanya kecil gitu dibanding mereka yang menduduki kursi-kursi kekuasaan dan juga pengusaha-pengusaha yang terlibat dalam tambang dan pembakaran hutan dan lain sebagainya. Maka dari itu ya kita harus mengembalikan manusia lagi sebagai manusia rohani dari krisis lingkungan menjadi krisis spiritual. Tapi juga regulasi pemerintah, kebijakan pemerintah itu penting untuk bagaimana menanggulangi bencana alam ini. Karena ini dampaknya sungguh besar kalau misalkan pemerintah masih berdiam diri. Ini bukan lagi tindakan preventif. Ini banyak korban yang telah jatuh. Ya, tindakan preventif harus terus dilakukan, tapi juga aksi-aksi untuk menyelamatkan umat manusia, saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air dan juga seiman itu harus segera dilakukan. Ya, semoga kita semua bisa paling tidak berdoa untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban, dan semoga pemerintah lebih aware lagi. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.